menerima tawaran Pablo dan membawa ratusan kilo kokain. Insinyur penerbangan termuda atau pilot termuda pada saat itu dilirik oleh Badan Intelijen Amerika. Halo geng, ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Ahmad Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, tentunya kisah nyata karena kita akan berada di segmen Based on True Story. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang seseorang yang masih ada kaitannya tentang Pablo Escobar. Di balik kesuksesan Pablo Escobar ternyata ada orang ini yang berperan. Orang yang upahnya tinggi dan memiliki peran ganda, yaitu sebagai patriot bangsa sekaligus pengkhianat bangsa. Siapakah dia? Mari kita simak intronya. Barry Seal, dengan nama lengkap Adler Perryman Barry Seal, lahir pada tanggal 16 Juli 1939 di Baton Rouge, Louisiana, Amerika Serikat. Dia lahir dari keluarga yang cukup berada. Barry Seal ini merupakan seseorang yang mencintai dunia penerbangan. Dan pada tahun 1955, Barry mulai belajar menerbangkan pesawat pada umur 15 tahun. Dan di tahun berikutnya Barry Seal sudah mendapatkan sertifikat terbang di umur 16 tahun dan berhasil bergabung dengan Civil Air Patrol di kota tersebut. Ini merupakan prestasi yang cukup baik karena Barry Seal sendiri merupakan orang yang berbakat di dunia penerbangan ini. Pada tahun 1961, Barry Seal pernah mendaftar di Garda Nasional Tentara Louisiana. Dia ditugaskan di grup pasukan khusus ke-20 dan lulus di Sekolah Angkatan Udara. Namun, karirnya tidak bisa melejit karena Barry ketika masuk di batalion insinyur ke-245, dia gagal melewati seleksi dan pelatihan MOS. Pelatihan MOS merupakan kode spesialis pekerjaan militer bagi orang-orang atau pasukan yang ingin melanjutkan karirnya. Dia harus lulus di tahap ini karena pada suatu misi pasukan harus memiliki kode-kode tertentu yang dimiliki ketika misi itu berjalan. Ya mau nggak mau Barry Seal karirnya stuck sampai di sini di militer. Dan pada tahun 1966 sampai tahun 1978, Barry Seal ini merupakan seseorang yang baik nasibnya karena dia didukung dengan bakat yang mumpuni. Barry Seal bergabung dengan Trans World Airlines. Dia digadang-gadang sebagai insinyur penerbangan termuda atau pilot termuda pada saat itu. Dan pada tahun 1978, Barry Seal ini dilirik oleh Badan Intelijen Amerika atau CIA. Dia ditawari sebuah misi. Lebih tepatnya dia ditawari oleh Monty Schaefer untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Barry diminta untuk memotret zona perang dari pesawat dengan zona yang cukup menyeramkan. Di situ merupakan zona perang yang sedang berkecamuk, serta Barry Seal juga disuruh memantau aktivitas kartel di Amerika Tengah dari pesawat terbangnya. Namun Barry Seal dibekali pesawat yang paling cepat pada saat itu. Bagi Barry Seal ini merupakan tugas yang cukup berat. Karena apa? Karena dia harus terbang dengan rendah untuk memotret zona perang itu tersebut. Namun Barry Seal menyanggupi apa yang diminta oleh Monty Schaefer, agen CIA. Kemudian Barry Seal melakukan misi tersebut dengan sangat baik
Namun di sini Berisil memiliki satu kendala, yaitu tentang gajinya. Gaji dia di maskapai Transworld Airlines itu besar. Namun ketika dia pindah di CIA menjalankan suatu misi, gajinya malah kecil. Dia berbicara dengan agen CIA Monty Scaver tadi. Monty Scaver menjawab, karena pekerjaanmu adalah mengabdi pada negara, jadi wajar saja bayarannya tidak sebesar yang kamu lakukan di pekerjaan sebelumnya. Begitu kata Monty Scaver. Oke lah, Mary gak bisa apa-apa pada saat ini. Pada tahun 1980-an, pada saat dia menjalankan misi, dia sempat berhenti untuk mengisi bahan bakarnya di Kolombia. Kemudian Berisil dijemput dua orang bersenjata. Di sini Berisil sangat takut, tapi dia tetap tenang dan menguasai. Kemudian Berisil dibawa dengan mobil dengan mata tertutup. Kemudian sampai di satu tempat. Ternyata tempat itu adalah rumah Pablo Escobar. Pablo Escobar pun ternyata sudah memantau kegiatan Berisil yang mondar-mandir di areanya. Di sini Pablo Escobar menawarkan atau mengajak bekerja sama Berisil untuk mengangkut kokain dari Kolombia ke Amerika Serikat dan akan dibayar sebesar $2.000 per kilonya. Tawaran Pablo Escobar cukup menarik. Berisil yang pada saat itu kekurangan uang pastinya sangat-sangat tertarik, karena ini adalah kesempatan dia untuk meraup uang yang cukup banyak. Dia dapat mengoperasikan dua pekerjaan sekaligus. Satu sisi dia membantu CIA dan satu sisi dia menyelundupkan narkoba. Berisil yang saat itu kesulitan dalam hal finansial menerima tawaran Pablo dan membawa ratusan kilo kokain. Pablo meminta Berisil untuk menaruh barangnya di bandara, namun Berisil tidak mau. Berisil mempunyai trik tertentu dengan cara dia melempar barangnya atau kokainnya ke sungai pinggiran di Louisiana. Dengan itu Berisil mendarat tanpa diketahui CIA bahwa dia menyelundupkan narkoba. Trik yang cukup bagus selama beberapa tahun sampai agen CIA tidak mengendus pergerakan dari Berisil. Pablo Escobar pun setuju dan trik yang dilakukan oleh Berisil berhasil. Namun lagi-lagi tiap orang pasti ada sialnya. Pada saat Berisil mau mengambil upah di Kolombia, dia tertangkap oleh polisi militer Kolombia. Penangkapan ini terdengar oleh agen DEA karena agen DEA sudah terpasang di area Kolombia. Kalian tahu sendiri cerita sebelumnya. Di sini keluarga dari Berisil terancam ditangkap dan diinterogasi oleh pihak polisi DEA. Namun kali ini membantu Berisil dan keluarga. Di sini agen tersebut bernegosiasi dengan pemerintah dengan dalih karena Berisil melakukan tugas negara dan kemudian pemerintah pun memberi dia keringanan. Akhirnya Beri pun sekeluarga tidak jadi dijatuhi hukuman karena dia sudah dibantu dengan akhirnya Beri pun dan keluarga tidak jadi dijatuhi hukuman. Ini berkat bantuan dari agen Monty Scaver tadi. Tapi Berisil dipindahkan di kota kecil di Mena, Arkansas. Di situ agen CIA dan rumah, pesawat dan bandara pribadi. Ternyata di balik kebaikan agen tadi,
Rizal diminta untuk menyelundupkan senjata ke Nicaragua, yaitu zona perang tadi, yang misi pertama yang dia lakukan, dengan tujuan mempersenjatai pemberontak Kontras untuk mengusir pihak Sandinitas yang ingin menguasai Amerika Tengah. Kemudian Berizil melakukan tugas yang diperintahkan oleh Montesquieu. Pertama, memang senjata itu sampai ke Nicaragua, beberapa kali sampai, tapi akhirnya Berizil pun juga tetap berhubungan dengan Pablo Escobar. Dia tidak bisa putus kontrak karena uang yang dia janjikan cukup menggiurkan. Seiring berjalannya waktu, operasional dari Medellin Cartel yang dipimpin oleh Pablo Escobar ini semakin berkembang volume yang dia kirim dan semakin sering dia mengirim barang. Di sini Barry pun sangat kewalahan. Kemudian Barry merekrut teman-teman pilotnya untuk bergabung dengannya, bekerja secara tim. Pun juga ingin senjata untuk mempersenjatai anggota kartelnya agar lebih kuat lagi. Pablo pun meminta senjata api yang seharusnya diselundupkan Berizil dari Amerika Serikat ke Nicaragua. Namun Berizil di situ cukup ragu, dan Pablo pun memberikan imbalan untuk tentara Nicaragua. Sebagai imbalannya, Medellin Cartel atau Pablo menjadikan Nicaragua sebagai salah satu jalur masuknya narkoba ke Amerika Serikat. Kemudian kesepakatan itu pun terjadi ketika kokain dari Kolombia masuk ke Nicaragua, dan Nicaragua mengangkut kokain itu dengan kapal untuk masuk ke Amerika Serikat. Di sini volume dan uang yang didapat sangat banyak. Di sini Medellin Cartel sangat berkembang dan Pablo pun memiliki banyak uang dengan sering mengirim barang ke Amerika Serikat. Tak lain halnya Berizil pun menuai uang yang cukup banyak. Namun di sini Berizil memiliki satu kendala, yaitu terlalu banyak menyimpan uang cash. Di sini Berizil bingung menyimpannya di mana. Dia sempat mengubur uangnya di depan rumah, di halaman rumah, di dekat bandaranya, dan dia sempat membangun usaha-usaha fiktif, namun itu pun tidak cukup. Dan pada suatu ketika, karena banyaknya uang yang beredar di kota Mena, Arkansas yang kecil, ini terendus oleh FBI. Kemudian beberapa agen FBI ini melakukan survei di kota Mena. Seiring berjalannya waktu, lambat laun, di situ ada sedikit kejanggalan ketika adik ipar dari Berizil tertangkap dengan membawa banyak uang cash di dalam bagasi mobilnya. Dari sinilah FBI mencurigai adanya bisnis ilegal yang dilakukan oleh Berizil. Kemudian dari pihak Medellin Cartel atau Pablo Escobar mengetahui kabar tersebut. Ya, tahu sendiri, dengan Medellin Cartel atau Pablo Escobar menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Pablo mengutus anak buahnya untuk membereskan masalah itu, karena jika sampai adik iparnya buka mulut, operasional Pablo Escobar akan terganggu. Di sini anak buah Pablo Escobar memasang bom di mobil adik ipar dari Berizil. Bom tersebut akan meledak ketika di starter dan berjalan beberapa meter. Dan benar saja, trik dari Pablo Escobar pasti berhasil.
Adik ipar Berisil tewas di mobil yang meledak. Di situ si mendengar bisnis kotor dari Berisil lagi. Si lepas tangan karena tahu Berisil melakukan praktek ilegal lagi. Si membakar semua berkas yang berhubungan tentang Berisil, tentang kontrak kerja, tentang misi, karena si takut terseret kasus dari Berisil. Hal ini merupakan malapetaka dari Berisil, karena Berisil tidak punya tameng lagi. Pada akhirnya Berisil dibawa kepolisian pihak Mena di Arkansas. Namun anehnya Berisil tidak langsung dipenjara. Dia malah dibebaskan atas perintah langsung dari gubernur pemerintah Arkansas. Ternyata Berisil dipanggil oleh pemerintah Amerika Serikat di White House untuk bekerja sama dalam misi yang diminta langsung oleh pemerintah Amerika Serikat. Misinya yaitu tetap menyelundupkan narkoba dari Kolombia ke Amerika Serikat. Tapi di sini Berisil diminta pemerintah untuk mengambil bukti foto bahwa Medellin Cartel dan militer Nicaragua bekerja sama dalam kegiatan penyelundupan narkoba. Ya, mau tidak mau Berisil melakukan tugas dari pemerintah Amerika Serikat pada saat itu. Berisil dan temannya memasang kamera-kamera tersembunyi di titik-titik badan pesawat agar dia dapat merekam atau memfoto kegiatan yang dilakukan oleh Medellin Cartel. Esok harinya pun tiba. Berisil dari Amerika Serikat menuju ke Nicaragua. Di Nicaragua, Beri berhasil mengambil foto melalui kamera tersembunyinya. Foto tersebut sangat jelas bahwa Pablo Escobar dan militer Nicaragua bekerja sama dalam menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Foto ini diapresiasi oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun foto tersebut tersebar di media massa sehingga muka dari Berisil yang terlihat jelas bahwa dia termasuk orang yang bekerja sama dengan dua pihak, yaitu Pablo Escobar dan militer Nicaragua untuk menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Di sini dia sebagai peran yang mengkhianati bangsa. Beri pun kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan membuatnya khawatir akan keselamatannya dan keluarganya. Berisil di sini memutuskan untuk berpisah sementara dengan anak istrinya karena ia berfirasat buruk akan dicari oleh anak buah Pablo Escobar karena sudah mengkhianati dari Medellin Cartel. Selain keselamatan Berisil terancam, ia juga terbukti oleh pihak hukum telah melakukan kegiatan ilegal atau pengkhianat bangsa pastinya. Ia divonis untuk melakukan community service untuk menebus kesalahannya. Berisil pun melakoni dan menaati peraturan pemerintah dan dia menjalani hukuman hari demi hari. Pada tanggal 19 Februari 1986, Berisil memarkirkan mobil putihnya yaitu Cadillac di halaman Salvation Army Community Federal Center di daerah Louisiana, Baton Rouge. Selang beberapa detik setelah mematikan mesin, Berisil pun dihampiri dua orang, yaitu utusan Pablo. Ternyata Pablo Escobar sudah mengutus anak buahnya untuk memata-matai Berisil selama beberapa hari.
Kemudian benar, setelah lengah, Berisil dihampiri 2 orang algojo dari Pablo Escobar. Berisil dihujani peluru tajam dan kemudian tewas di tempat. Jasad dari Berisil ditemukan oleh polisi setempat. Kemudian Berisil pun mengakhiri hidupnya di usia 46 tahun. Nah, di situ akhir dari cerita pilot terkaya sejagat raya. Dari sini kita bisa simpulkan ternyata apa yang kita cari dengan hal yang tidak halal tidak akan bertahan cukup lama. Di sini Berisil merupakan pilot yang berprestasi, malah melakukan tugas gandanya dan mengakhiri hayatnya dengan cukup tragis. Cukup sekian cerita dari saya. Apabila kalian mau berkomentar atau menambahkan cerita, bisa komen di bawah. Atau buat kalian yang mau request cerita atau sedikit berkomentar, bisa langsung komen. Thank you buat subscribe, thank you buat like, comment, and share. Dan akhir kata, see you and thank you. Terima kasih yang sudah mau menonton video kali ini. Bagi kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, langsung klik untuk menunjukkan dukungan kalian ke channel saya. Thank you and see you.